Halo semuanya, selamat datang di podcast Dulu dan Kini bersama saya Rizal Tubasovan dan di sini saya bersama ibu saya bisa berada di Saya ibunya Rizal Saufan, saya bernama Woro Hidayati. Oke, di podcast kali ini kita akan membawakan tentang perbedaan politik pada masa dulu dan masa kini yang diceritakan oleh pengalaman Ibu Woro, ibu saya. Oke, kita mulai saja dari podcast pada kali ini. Apakah Mama dulu pernah merasakan nggak kalau politik itu berada pada terasa dekat pada kehidupan Mama pada sehari-hari. Misalnya kayak, ada peran dari eyang, yang eyangkung sama yangti itu kan biasanya kan ngasih, mendidik anaknya, itu kan salah satu bentuk politik juga ya dilakukan orang tua pada anak. Iya, perlu merasakan itu dengan didikan Yangkung dan Yangti memberitahu bagaimana politik masa itu gitu. Sejelasnya lebih spesifik ya kayak, misalnya tuh kan orang tua kan mendidik anak. Gimana tuh apakah Mama itu menerima masukan atau didikan dari orang tua itu dengan baik atau justru mengkak? Ya pada waktu itu waktu Yangti dan Yangkung itu menjelaskan politik itu apa, Mama itu juga masih merasa bingung karena belum pernah tahu, taunya hanya dari pelajaran saja. Terus waktu itu Yangkong terus menjelaskan bahwa politik itu seperti ini. Nanti kalau kamu sudah umur 17 tahun, nanti kamu punya hak untuk memilih presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Tidak seperti yang sekarang bermacam-macam. Oke, tadi terkait pemilihan presiden di usia 17 tahun. Mama dulu ingat gak waktu pertama kali Mama memilih presiden atau memilih Awolowo pada waktu itu? Kan Orde Baru, si Orde Baru ya. Ya, dulu itu begitu mama itu kelas 2 SMA umur 17 tahun, udah saatnya mama untuk punya hak untuk memilih. Di waktu itu hanya ada 3 partai. Jadi dulu itu tidak seperti sekarang yang banyak sekali partai. Dulu itu hanya 3 partai. Yang pertama itu partai P3, yang kedua itu partai Golkar, yang ketiga itu PDI. Jadi dulu itu tidak ada namanya PDI Perjuangan, PDI ini, dulu hanya cuman PDI saja. PDI, ya. Dan waktu dulu itu hanya memilih presiden dan wakil presiden saja. Tidak ada memilih namanya apa, MPR, DPR, kemudian kepala daerah, itu tidak. Kemudian, oh ya, itu tahun berapa ya? Tahun 83. Tahun 83 ternyata masih hanya memilih presiden saja. Ya, pada sembilan seperti pada saat ini. Tidak ada, dulu hanya wakil presiden dan presiden saja. Terus, untuk bentuk kampanyenya sendiri yang dilakukan oleh presiden pada waktu itu seperti apa? Dulu itu kampanye itu gimana ya, karena dulu itu mama tidak pernah ya namanya ikut-ikut kampanye ya. Jadi hanya dulu itu kampanyenya secara teratur, tidak ada namanya itu, berarti yang seperti sekarang itu, yang ketuk pintu terus ngasih amplop itu gak ada, nggak ada, serangan wajah itu gak ada. Jadi dulu itu pure benar-benar kita memilih presiden dan wakil presiden saja, kampanye juga teratur, tidak seperti sekarang ini yang masang-masang baliho, masang-masang itu apa namanya, spanduk-spanduk kan. Oh, berarti secara bisa dijelasin nih, secara teraturnya tuh yang kayak gimana, Gus? Maksudnya gimana? Kan tadi kan para presiden itu kan melakukan kampanye secara teratur. Secara teraturnya itu ya seperti apa? Kayak apa, kan tadi tuh bilang sih kayak kalau kampanye lu nggak pakai baliho atau kan mungkin presiden itu turun turun muncul di masyarakat, door to door atau bagaimana? Tidak. Jadi dulu itu hanya dikasih bahwa kalau dari apa namanya, P3 itu misalnya ini calonnya, dari Golkar calonnya ini, terus dari, PDI calonnya ini, gitu aja. Jadi tidak ada namanya
seperti apa, yang seperti sekarang ini itu, Kak. Oh, berarti hanya dijelaskan sekilas terkait calonnya setiap Terus partai itu. kertasnya juga cuman satu aja, satu lembar, heeh, 1 lembar saja. Oke, itu tadi kan sekilas terkait yang ada di masa lalu. Kalau sekarang itu Mama memandang, politik itu seperti apa? Apakah ada merasa perbedaan kah? Perbedaannya banyak sekali, jauh. Kalau dulu tuh menurut mama ya, dulu itu teratur, tidak ada namanya, apa ya, namanya seperti sekarang inilah, yang seperti, apa ya, rancu lah kalau mama melihatnya itu. Seperti partainya banyak sekali, bikin bingung masyarakat, apalagi yang seperti mama yang sudah dengan usia seperti ini. Jadi milihnya yang gimana, kita nggak kenal mana yang mau dipilih. Jadi ya udah kita asal saja milihnya. Oh, sawi sana. Iya. Oke. Kemudian kalau dari pandangan Mama terkait generasi D saat ini tentang politik itu bagaimana ya? Mama tuh nggak tahu ya, nggak tahu, kurang perhatian masalah itu sekarang itu. Apalagi usianya sudah seperti ini, udah nggak mau mikir-mikir yang berat-berat. Oke. Oke. Kemudian Mama kan juga saat ini kan suka pakai HP, ada grup WA juga sama teman-teman Mama. Itu ada nggak pengaruh media sosial kayak WhatsApp atau TikTok atau YouTube itu tentang politik, tanda positif kepada Mama? Kalau di grup itu memang sudah disarankan untuk tidak, apa, kalau anak politik, bawa jabatan, bawa ini nggak boleh. Kalau di grupnya mama ya, memang itu sudah disarankan seperti itu. Kita itu di grup itu hanya pengen happy-happy, kita pengen cuman, mengenang-mengenang zaman dulu waktu sekolah atau bagaimana itu. Jadi begitu ada yang salah satu saja ada yang seperti itu, pasti akan ditegur dengan ketua grupnya. Dan itu tadi kalau dari sebesar kalau misalnya dari pakai TikTok nggak sih kok? Ya, TikTok, YouTube, ja terus kalau media sosial cuman WA saja. WA saja. Terus kalau misalnya dari story temennya Mama nggak dari grup nih, temennya Mama di story WA, itu tentang politik juga. Waktu itu kemarin misalnya ada, terkait, apa namanya, debat Wapres, Cawapres. Nah, itu pandangan Mama bagaimana? Terkait apa, ada video-video, potongan-potongan video terkait debat, wakil presiden, debat calon presiden seperti itu. Mama nggak pernah lihat-lihat story-story, Mama cuma lihatnya dari TV saja. Kalau televisi misalnya, hal dari TV itu ya paling ya, apa ya, ya kadang-kadang membingungkan, untuk ibu-ibu yang dengan usia seperti Mama ini kadang-kadang juga bingung. Ya kita milihnya juga, ya sudahlah milih yang ini saja, insya Allah nanti ke depannya itu amanah, itu saja. Heeh, udah cuman gitu aja doanya. Cuma ya bisa terima saja ya. Nah, berarti kalau saat ini adanya kayak kan sekarang kan dijawab oleh presiden yang baru ini kan terdapat perbedaan sedikit, Pak. Bisa dijelaskan nggak perbedaannya pada zaman dulu yang Orde Baru pada saat ini ya? Sudah Mama rasakan lah. Kalau masa Orde Baru itu semua itu karena dulu zamannya Mama itu zamannya Pak Soeharto ya. Kalau Mama dulu menilainya ya juga sudah bagus, dulu ya, di saat masanya Mama itu sudah bagus, karena dulu tuh Pak Harto juga memperhatikan rakyat kecil, sering ada namanya itu ketemu sama petani-petani, sama nelayan gitu, saya rasa Mama rasa juga sudah bagus. Tapi untuk saat ini seperti kemarin Pak Jokowi itu juga lebih baik, pasti akan lebih baik ke depannya gitu ya, nggak mungkin lah presiden akan lebih jelek dari presiden yang lalu, pasti akan lebih baik, pasti ada sisi positif dan negatifnya gitu ya, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau untuk saat ini Mama rasa itu ya sudah bagus lah ya, Kak. Jadi presiden yang sekarang tuh akan meneruskan, apa namanya, apa yang sudah dikerjakan dengan presiden yang dulu, pasti akan memperbaiki lagi. Kayak akses jadi lebih cepat ya. Total kayak pembangunan tol ya di oleh Pak Jokowi juga termasuk salah satu program yang dilakukannya sudah terwujud ya seperti itu.
Kemudian kalau bisa memilih, Mama lebih memilih apa, politik yang zaman dahulu atau politik yang saat ini? Politik yang zaman dulu itu pasti ada sisi kekurangan dan kelebihannya. Ya sekarang pun juga seperti itu, ya. Cuman kalau yang sekarang tuh memang membingungkan karena itu partai terlalu banyak. Itu untuk apa ya, yang masa-masanya mama, masa-masa ya umur-umurnya sudah seperti mama ini pasti akan membingungkan. Paling yang sudah tua-tua itu paling hanya ikut-ikut saja. Ya udah ini aja yang dipilih, ya udah ini aja yang dipilih. Itu, ya kita tahu saja, tuh. Kalau kalau dulu kan enggak. Dulu itu ya paling sudah sudahlah Pak Harto aja yang melanjutkan, karena yang ya Pak Harto kan sudah kasarannya itu udah apa ya namanya, pengalamannya pengalamannya itu lebih sudah banyak lah pokoknya itu. Jadi dulu itu ya Pak Harto itu berapa Kak, 5 periode 5 periode lebih Kak, ya. Kalau nggak salah 5 periode kalau nggak salah. Ya akhirnya dilengserkan. Kak, itu berarti menurut Mama lebih suka yang dulu ya? Iya, Ah, ya. saya lebih suka yang dulu karena itu tadi partai-partai terlalu banyak kalau yang sekarang itu. Jadi bingung. Oke, sebenarnya kan Indonesia kan harus apa, demokrasi itu kan pada tahun 2004 di mana malah dilaksanakannya pemilihan umum gitu kan. Tidak hanya pemilihannya calon wakil presiden dan calon presiden seperti itu ya. Calon wakil presiden. Mungkin saya sangat simpelnya kalau bingungnya itu seperti itu, saking demokrasinya, saking bebasnya jadi banyak sekali munculnya partai yang membuat masyarakat itu bingung. Itu di generasi-generasi tua itu rasa bingung saking banyaknya pilihan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih podcast ini, terima kasih juga Mama ya yang sudah berbagi cerita pengalaman terkait politik yang ada di masa dulu dan masa kini. Oke, sekian podcast kali ini, podcast singkat yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat jumpa.